Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mbak Bidan. Kali ini kita mau bahas apa? Sesuai dengan judul yang di bawah aja ya. Jadi ini sebenarnya kali ini kita tuh membahas mengenai cara kerja otak ke lambung. Jadi sangkut paut lah ya, saling berkaitan gitu ya. Kita mau bahas itu. Nah, sesuai judul yaitu kelaparan membuat kita menerima banyak informasi. Benarkah gitu ya? Ini pertanyaan ya sebenarnya. Jadi bukan sebuah pernyataan tapi pertanyaan karena ada tanda tanya di belakangnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau share video cuplikan video. Mungkin yang suka drama Korea pasti tahu nih ya, cuplikan drama apa di video ini ya. Oke, ini adalah gambaran singkat dari kasusku gitu. Jadi ada kasus yang mau kita bedah. Ini juga gambaran kasus di video ini hampir mirip lah ya, 11-12. Cuman mungkin nanti agak ada variasinya gitu. Oke, next to the video. 양은적 시뇌를 해방시키기 위한 두 번째 스텝. 뇌를 비우는 겁니다. 우리 뇌는 말입니다. 정보를 극단적으로 차단하면 굶주린 상태가 됩니다. 이렇게 굶주린 상태가 되면 아무 정보라도 쉽게 빨아들이고 싶은 상태가 됩니다. 이때 어떤 메시지를 전하면 가장 바뀌기 어렵다는 종교나 신념도 바뀌는 일이 발생합니다. 아, 배고플 때 아무거나 먹어도 맛있는 거랑 똑같은 이치네. Nah, mungkin dari video ya udah kelihatan ya, itu semuanya adalah yang perlu gitu ya, yang pentingnya gitu. Jadi ini mungkin aku kasih keterangan sedikit ya, keterangan dari aku ya. Jadi di sini kan ada cuplikan kalimat seperti ini. Ketika otak benar-benar kehilangan informasi, harus masuk ke mode kelaparan. Nah, di saat kau masuk mode kelaparan, kau bisa menyerap informasi apapun dengan mudah. Nah, itu kan dari cuplikan video ya, cuplikan video seperti itu. Nah, ini aku kasih keterangan sedikit di sini. Ketika otak benar-benar kehilangan informasi, dalam hal ini informasi itu tuh informasi yang sudah tersimpan di otak atau informasi yang sudah ada di otak sebelumnya. Nah, harus masuk ke mode kelaparan. Di saat kau masuk mode kelaparan, kau bisa menyerap informasi apapun dengan mudah. Informasi yang diserap di sini adalah informasi baru, gitu ya. Di sini juga ada dialog di saat kau menyampaikan pesan, hal yang paling sulit diubah juga seperti agama dan keyakinan itu dapat berubah. Lalu ada juga dialog yang seperti ini, sama seperti ketika kau lapar atau kelaparan, apapun rasanya enak. Oke, nah ini udah semua ya, dialog udah aku bacakan semua. Selanjutnya kita masuk ke kasusnya. Kita mau bedah kasus, aku akan share clue kasusnya yang kita mau bedah gitu. Ini sebenarnya bukan itu ya, bukan dari video juga ya. Tadi hanya cuplikan video itu hanya penggambaran kasar lah pokoknya gitu ya. Dasar kasar kayak gitu ya. Nah, kalau ini kasusnya ini benar-benar real, benar-benar ada gitu ya. Jadi kita mau bedah kasusnya. Kasusnya seperti apa? Jadi seorang remaja wanita yang sangat senang dan excited itu melakukan kegiatan yang bisa dibilang butuh effort, penganalisaan lebih dalam, suka yang menganalisa gitu, menganalisis, memecahkan masalah. Intinya kegiatan yang berhubungan dengan pikiran gitu ya. Kayak ya banyak lah ya kayak gitu ya. Pokoknya yang kayak ngerjain tugas, dia tuh suka banget kerjain tugas kayak gitu. Jadi bisa dibilang anaknya kalau remaja ini termasuk rajin gitu ya. Karena kayak merasa mengerjakan sesuatu yang wow gitu menurut dia. Nah, merasa jika kalau misalnya dia makan terlalu banyak itu kayak kurang gimana gitu. Jadi dia tuh makannya sedikit. Hanya mungkin kalau diibaratkan roti itu hanya sepotong roti sebelum ia belajar atau mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas berpikir. Nah, ia merasa lebih gimana ya, bisa menerima banyak informasi. Jadi informasi yang diterima itu dia merasa akan jauh lebih banyak jika dia makannya hanya sedikit gitu ya. Si gadis remaja ini tahu sepotong roti itu sebenarnya nggak cukup buat dia makan, buat dia kenyang lah ya. Jadi tuh sekali makan roti itu sebenarnya nggak cukup buat dia kenyang. Tapi ia tuh merasa sensasinya itu sensasi ada sedikit kelaparan itu, sedikit lapar lah ya, bukan kelaparan, sedikit lapar itu seperti menaikkan gairahnya untuk menyelesaikan tugas gitu. Menyelesaikan tugasnya tuh jauh lebih cepat gitu. Beberapa momen juga ia tuh menemukan dirinya tuh cepat mendapatkan informasi tapi juga cepat lapar gitu ya. Setelah kayak misalnya dapat informasi gitu ya, kelaparan lah bahasanya itu cepat gitu. Nah, ini itu sudah hampir, kalau dia merasakan itu sudah hampir kayak menemukan koneksi-koneksi
antara informasi yang sudah dia kumpulkan gitu. Jadi posisi kelaparannya ya, posisi kelaparan atau dia sangat lapar itu biasanya dia udah hampir mau ketemu misalnya jawaban matematika gitu ya. Dia udah tahu nih caranya tapi kayaknya kok kurang greget yang pas di akhir-akhir gitu ya. Nah nanti dia itu pas mau menemukan jawaban itu biasanya dia udah kelaparan banget. Nah, dan konsentrasi di sini kan otomatis nggak stabil ya karena dia udah kelaparan banget nih. Jadi si anak gadis remaja ini memutuskan untuk makan aja, ditinggal gitu ya, ditinggal tugasnya, dan sambil makan, sambil ngunyah, sambil nelan dia tuh kayak nemuin ide. Oh iya ya, tadi tuh sangkut pautnya berarti kesini ya, jawabannya ini dong berarti gitu. Jadi tuh seolah-olah setelah dia makan tuh jauh lebih banyak dia dapat idenya gitu. Kayak gitu ya clue kasusnya. Jadi seperti itu clue kasusnya. Sekarang kita mau masuk teori. Jadi di teori ini kita mau bahas tubuh kita tuh punya dua jenis rangsangan, eksternal sama internal. Nah, rangsangan eksternal itu pernah aku bahas dalam poros HPI, itu ada di video aku sebelumnya, di video YouTube juga. Sebelumnya judulnya itu basic hypnosis subjudulnya. Nah, sedangkan motivasi merupakan rangsang internal. Jadi tadi ada dua, eksternal dan internal. Salah satunya internal itu kayak motivasi gitu ya. Nah, motivasi itu seperti apa? Motivasi itu seperti makan, keingintahuan, dorongan seks, itu merupakan rangsangan internal yang dibilang cukup kompleks, cukup sulit gitu ya. Kalau dijelasin tuh kayaknya tuh bisa ngabisin waktu gitu ya, lama gitu. Cuman ini kita coba persingkat gitu ya, semoga paham ya. Nah, saat kita dalam waktu kekurangan asupan nutrisi, asupan makan, asupan gizi, tapi tidak dalam kondisi puasa ya. Nah, ini lambung kita yang kosong itu menghasilkan atau mengeluarkan hormon lapar. Aku kayaknya baru dengar hormon lapar gitu ya. Iya, jadi mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya lambung itu mengeluarkan hormon lapar. Jadi hormon lapar apa? Hormonnya disebut hormon endogen ghrelin. Nah, hormon ini itu memberikan sinyal. Sinyal ini terbaca oleh pusat-pusat otak. Pusat-pusat otak yang mana? Nanti aku akan jelaskan ya. Pusat-pusat otak yang lebih tinggi itu mencakup, nah ini aku jelasin ya, mencakup cortex cerebri, terus sistem limbik. Sistem limbik ini tuh kayak bisa dibilang nama lainnya adalah pusat emosi ya. Nah, yang memberikan sinyal kemana nih? Dia memberikan sinyal ke hipotalamus. Nah, hipotalamus, kenapa harus kirim sinyal ke hipotalamus? Nanti aku mungkin akan sertakan gambar jadi biar paham ya. Kenapa harus kirim sinyal ke hipotalamus? Karena di hipotalamus itu ada pusat pengaturan makan yang terdapat hormon oreksin atau hipokretin. Nah, di mana ini si hormon ini merupakan penginduksi lapar gitu ya. Nah, rasa lapar itu kalau misalnya tidak segera tertangani, kayak rasa lapar, sedikit lapar gitu, nggak segera tertangani, lalu ternyata sudah menggunakan bahan cadangan ya kan di dalam tubuh, bahan cadangan di dalam tubuh atau bahan makanan intinya sudah habis ya, sudah tidak ada lagi di dalam darah atau di dalam jaringan tubuh. Di sini tubuh akan memasuki keadaan atau mode ya yang disebut dengan keadaan puasa atau mode kelaparan, keadaan kelaparan. Nah, jelas sekali di sini otak bisa kekurangan yang namanya energi ya. Nah, sehingga di sini hipotalamus itu akan mengenali adanya ancaman internal. Nah, keadaan kelaparan ini itu pasti menimbulkan rasa cemas, stres ya kan? Stres, cemas. Nah, dan stres sendiri bagian dari emosi. Nah, cara kerjanya sebenarnya mirip dengan poros HPA yang aktif ya, di mana si tampilan fisik dari emosi itu atau tampilan emosi itu gambarannya seperti apa sih? Ini loh gambarannya seperti ini, itu dramatis sebenarnya ya. Si emosi itu gambarannya itu dramatis, seperti kayak contohnya kayak berdebarnya jantung, terus ya reaksi-reaksi kayak berjuang atau lari yang ada di poros HPA. Atau saat poros HPA aktif itu kan disebut berjuang atau lari ya, atau dapat tersembunyi. Jadi itu penampilan atau tampilan dari emosi itu bisa juga tersembunyi. Tersembunyi itu seperti apa? Itu munculnya denyut jantung yang tidak teratur. Ada yang denyut jantungnya kan berdebar-debar gitu ya. Kalau ini tidak teratur gitu, yang tersembunyi. Nah, hipotalamus kan tadi udah dapat sinyal nih. Si hipotalamus sudah dapat sinyal, ini dia akan kirim sinyal lagi ke kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu disebut juga kelenjar pituitari. Yang dimana kelenjar pituitari itu punya sebutan yang tenarnya ya, sebutan terkenalnya adalah kelenjar master. Si kelenjar master ini sebenarnya ya punya
turut andil banyak hal gitu ya. Jadi dia itu bertanggung jawab mengelola 50 triliun sel komunitas untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Banyak banget ya tugasnya ya. Nah, sang kelenjar master ini mengirimkan sinyal ke medula adrenal. Itu ada di sekitaran ginjal ya, yang mengaktifkan sinyal sekresi atau untuk menghasilkan atau untuk mengeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon adrenalin atau sebutannya adalah epinefrin, sebutan lainnya, dan hormon noradrenalin atau sebutan lainnya adalah norepinefrin. Nah, kita sama-sama tahu nih, hormon adrenalin, noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin ini sebenarnya adalah hormon stres, sebutan lainnya ya. Sebutannya dikenalnya adalah hormon stres. Kenapa hormon stres itu harus keluar gitu ya? Kenapa sih harus sampai keluar? Karena hormon stres yang sudah dilepaskan ke dalam darah ini sebenarnya bertugas untuk menyempitkan pembuluh darah saluran pencernaan. Hah? Apa? Kenapa harus sampai seperti itu? Kenapa sampai begitu ya? Hal ini karena supaya organ visceral, apalagi itu organ visceral ya. Organ visceral itu artinya organ yang ada di dalam dada dan perut. Itu di sini si hormon stres itu punya pekerjaan itu untuk menghentikan si organ visceral ini melakukan pekerjaan menyokong pertumbuhan tubuh. Ya, kira-kira paham ya, kalimat aku muter-muter ya. Sorry. Nah, fungsi-fungsi lain yang mendukung pertumbuhan juga itu ikut terhenti ya. Jadi kayak mendukung pertumbuhan sel itu juga ikut di stop dulu sementara. Terus memproduksi atau membuat cadangan makanan atau energi tubuh itu juga di stop dulu sementara. Sama si hormon stres ini gitu ya. Lalu si hormon stres ini juga punya tugas yang harus dia selesaikan. Apa selain itu tugasnya? Yaitu menekan kerja sistem imun. Jadi di sini dia juga punya tugas menekan kerja sistem imun dengan tujuan melindungi cadangan energi. Kenapa sampai sistem imun itu juga harus di stop dulu gitu ya, harus ditekan sistem kerjanya. Kenapa? Karena si sistem imun ini sebenarnya itu kalau dia bekerja butuh banyak pasokan atau makanan atau energi. Jadi dia tuh menguras energi kalau sistem imun aktif ya. Nah, hormon stres juga membuat pembuluh darah di otak bagian depan, aku pernah jelasin ini ya, frontalis itu menyempit. Dan otomatis aliran darah yang mengangkut energi atau nutrisi itu pasti stop atau berkurang. Ya, yang nggak stop banget lah ya, berkurang gitu ya. Ini sebenarnya bukan tanpa sebab ya. Jadi dia itu berguna untuk mengurangi pikiran sadar ikut terlibat. Jadi dikurang-kurangi lah pikiran sadar kita itu ikut terlibat. Kalau misalnya pas lagi seperti ini, keadaan seperti itu, pikiran sadar itu pasti kerjanya berkurang gitu ya, kurang aktif lah intinya. Sehingga pada saat tingkat ini kita tuh kurang aware gitu ya. Jadi awareness-nya menurun, intelijensinya menurun gitu ya. Nah, pemrosesan informasi di area otak bagian depan atau pikiran sadar kita ini ya, itu kayak pusat pertimbangan dan logika itu jauh lebih lambat dari saat kita tidak stres gitu ya. Oke, nah maka dari itu kelaparan juga mempengaruhi sistem di otak ketika memutuskan. Benar ya kalau misalnya ada yang bilang lapar itu bisa bikin orang ceroboh, betul. Ya, itu aku setuju karena ada penjelasannya ya. Sedangkan aliran darah yang yang diutus gitu ya, yang diutus untuk pergi ke otak itu lebih banyak mengalir ke otak bagian belakang. Karena apa? Untuk meningkatkan suplai nutrisi dan energi itu lebih banyak ke area situ gitu. Aktivitas refleks yang dikontrol oleh otak bagian belakang atau pikiran bawah sadar itu sangat cepat dalam keadaan darurat ya, karena kita dalam keadaan yang bisa dibilang berbahaya gitu. Semakin cepat pemrosesan informasi, semakin besar kemungkinan organisme atau kita, individu ini dapat bertahan hidup. Makanya menggunakan insting bertahan hidup itu betul kalau dalam keadaan berbahaya. Karena emang seperti ini kerjanya gitu penjelasannya. Maka dari itu saat kondisi kelaparan itu mempengaruhi emosi dan insting. Ya, benar jika ada yang berkata lapar itu buat makan apapun jadi enak. Itu betul. Karena insting pengecap rasa kita tuh tinggi langsung. Jadi tuh rasanya tuh semua tuh nikmat gitu ya. Gak pilih-pilih makan jadinya gitu. Nah, ketika masuk mode kelaparan ini, tubuh itu akan berusaha mengambil dan menggunakan bahan makanan cadangan. Aku pernah juga nih bahas ini sedikit ya, singkat ya. Maka dari itu keadaan puasa atau kelaparan ini termasuk jalur katabolik
yaitu di mana sel-sel memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Atau sebutannya itu apa ya, pemrosesan pemecahan ikatan kimiawi. Ini ada di SMA nih, aku masih ingat banget nih pembahasan ini. Nah ini untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas atau bekerja gitu ya. Kalau misalnya dalam mode kelaparan itu hanya yang diutamakan pertama itu akan mendapatkan glukosa adalah otak gitu ya, karena untuk membentuk energi gitu. Nah tindakan konservasi ini tuh sebenarnya bertujuan untuk memastikan agar otak itu mendapatkan pasokan energi yang cukup. Seperti halnya juga sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu juga mengutamakan pasokan oksigen untuk otak. Otak yang pertama, pokoknya otak yang pertama. Oke. Begitu pula juga metabolisme. Sistem metabolisme ini juga akan mengutamakan otak kalau dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi kalau misalnya memang pasokan energinya kurang, pasti otak yang diutamakan. Kenapa demikian? Aku pun sudah pernah singgung ini dan pernah bahas. Malah aku jadikan sorotan di Instagram aku ya. Kenapa bisa otak yang diutamakan? Kalau kita pernah baca atau pernah lihat di Instagram aku, otak adalah organ VIP ya. VIP organ dalam tubuh yang pertama. Itu adalah otak gitu ya. Jadi otak adalah organ tubuh VIP yang pertama. Jadi semua organ tubuh yang ada di tubuh kita itu akan mentransfer energi mengutamakan otak gitu ya. Gitu. Makanya pun kalau misalnya di dalam dunia medis jantung berhenti atau detak jantung berhenti selama ada energi di sini ya. Selama otak kita itu masih aktif dalam keadaan aktif, itu masih bisa diselamatkan biasanya gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita dalam amit-amit ya, kalau misalnya otak itu dalam keadaan yang nggak aktif, itu biasanya akan sulit ya dipertahankan gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan yang mau kita bahas ini sebenarnya yang masih di cuplikan video dulu, baru kita nanti bahas yang ada clue kasus yang tadi aku sebutin gitu ya. Oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui ya maksud dari cuplikan video yang sudah kita lihat tadi. Nah, dalam kondisi kelaparan, informasi yang disimpan di otak bagian depan atau pikiran sadar itu dapat kosong. Aku pernah bahas apa saja informasi yang ada di pikiran sadar ya, atau pusat logika ini di video aku sebelumnya ya. Boleh dicek deh ya. Biasanya aku suka suruh nonton dulu nih video aku sebelumnya, jadi itu bisa masuk sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh, aku kasih cuplikan atau sedikit lah aku masukin teorinya ya. Itu seperti apa ya? Informasi yang ada di pikiran sadar. Pikiran sadar itu nyimpen informasi seperti kayak identitas pribadi, terus spirit, keyakinan dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, dalam dialog video itu kan juga menyatakan bahwa seperti keyakinan sekalipun itu bisa kemungkinan berubah saat kondisi kelaparan terjadi. Hal ini itu aku bisa benarkan. Jadi versi aku ya, aku membenarkan karena keyakinan atau spirit itu ada di pikiran sadar letaknya. Dimana pada saat kelaparan, otak bagian frontalis itu juga ikut kelaparan. Pada saat ini, otak bagian depan itu kehilangan sementara informasi yang sudah dimiliki. Jadi, otak bagian depan dalam kondisi ini ya, kelaparan ini, itu akan kehilangan sementara informasi yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Dalam keadaan kosong ini, atau ketidakstabilan ini itu kita cenderung ceroboh dalam berbagai hal, termasuk salah satunya menerima informasi baru. Jadi kondisi kelaparan itu bukan berarti kita tidak bisa menerima informasi. Justru kita bisa menerima informasi, tapi hanya saja sulit untuk menyaring informasi yang ada atau informasi baru gitu ya, yang datang gitu ya. Kita sulit menyaring, sulit mempertimbangkan gitu ya. Karena apa? Pusat pertimbangan dan pusat logika, yaitu pikiran sadar atau otak bagian depan itu kekurangan nutrisi, sehingga kerjanya tidak optimal kayak gitu. Nah, kita udah sampai sini tuh pasti sudah kurang lebih paham lah ya konsep dasar kelaparan bisa buat ceroboh itu kurang lebih secara pembahasan dan teorinya pasti paham. Nah, kalau dalam kasus aku yang ini, yang tadi aku sebutin clue-nya, memang ada sedikit variasi. Variasinya di mana? Kayaknya sama aja deh gitu. Mungkin ada yang ngerasa apa sangkut pautnya gitu ya. Atau ada yang ngerasa ya udah sama aja, sama-sama tentang kelaparan gitu ya. Kalau ini ada variasinya. Variasinya itu di rasa excited atau kesenangan dalam satu hal.
Nah, ini ada variasinya. Ini pembahasannya sebenarnya agak rumit ya, cuman aduh ya ampun, aku usahakan bisa senyampe mungkin lah ya, bisa sesingkat dan sejelas mungkin. Nah, lalu bagaimana nih respon yang terlihat kelihatannya itu bertentangan, adanya rasa excited, adanya rasa senang melakukan kegiatan berpikir gitu ya. Di sini kan di kasusnya seperti itu. Tapi dalam keadaan lapar. Gitu ya, dalam keadaan lapar. Itu gimana responnya itu gimana? Oke, kita bahas. Jadi sebelum masuk pembahasan, aku mau sharing lagi tentang teorinya. Kita belajar bareng-bareng nggak apa-apa ya. Oke, di otak kita itu kita punya neuron pilihan yang disebut dengan sistem modulasi difus. Nah, tepatnya berada pada formasio reticularis. Nah, lokasinya ada di mana? Lokasinya itu ada di batang otak. Nah, kalau aku bilang batang otak, kira-kira paham nggak? Nanti aku kasih gambarnya aja ya. Dan disebut ini biasanya disebarkan informasinya gitu ya. Itu di sebagian besar otak gitu. Terus ada 4 sistem modulator difus. Jadi ada 4, bukan cuma 1 tapi 4. Yang pertama itu noradrenergic atau sebutan lainnya norepinefrin atau sebutan lainnya adalah noradrenalin. Ada 3 sebutan ya. Noradrenergic atau noradrenalin atau norepinefrin. Nah, yang kedua itu serotonergic. Serotonergic itu sebutan lainnya adalah serotonin. Yang ketiga itu dopaminergic. Sebutan lainnya adalah dopamin. Dan yang keempat ya, yang terakhir itu cholinergic. Cholinergic itu sebutan lainnya atau nama lainnya adalah asetilkolin. Nanti aku kasih penjelasan sama gambarnya. Oke? Next. Oke. Nah, bukti penelitian menunjukkan bahwa sistem aktivasi retikuler ini atau kumpulan neuron-neuron di formasio reticularis itu berperan penting dalam mempertahankan otak sadar dalam keadaan terjaga atau bangun. Nah, di sini otak sadar kita tahu ya sama-sama otak sadar itu apa? Otak sadar itu adalah pikiran sadar. Nah, kita lanjut nih ya, kita lanjut teori. Ini sebenarnya aku sudah singgung tadi di teori pertama, tapi nggak apa-apa ya, biar ada sedikit penjelasan lebih gitu ya. Nah, ada emosi, ada motivasi. Emosi dan motivasi itu merupakan 2 aspek fungsi otak yang mungkin mempresentasikan keadaan tumpang tindih antara sistem kondisi perilaku dan sistem kognitif. Sistem kondisi perilaku itu yang kita tahu ya adalah kontrol dari pikiran bawah sadar. Sedangkan sistem kognitif itu kontrol dari pikiran sadar gitu ya. Jadi kita tahu ya. Jadi ini tumpang tindihnya di tadi ya, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Oke. Nah, di teori awal kita sudah singgung mengenai motivasi yang merupakan bagian sinyal internal untuk pembentuk perilaku volunteer atau sukarela atau adiktif. Nah, beberapa kondisi motivasi disebut keinginan atau kemauan atau dorongan. Dan secara umum itu punya 3 karakter atau karakteristik. Yang pertama itu menghasilkan kondisi kejagaan atau siap siaga gitulah ya, atau kesiagaan. Sistem saraf pusat. Yang kedua, menghasilkan perilaku dengan tujuan yang jelas. Yang ketiga, dapat mengkoordinasikan perilaku-perilaku yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan tertentu, gitu ya. Lalu, emosi, kita juga sempat singgung ya tadi tentang emosi di teori yang pertama. Nah, salah satu karakteristik emosi adalah itu sulit untuk ditimbulkan atau dihilangkan secara volunteer. Emosi yang paling sering dijelaskan yang muncul di berbagai otak itu yang kayak gimana? Yang biasanya ya, yang sering ya. Yang paling sering dijelaskan itu marah, agresi, perasaan seks, takut, senang atau nyaman, puas dan bahagia. Nah, pusat emosi itu ada di sistem limbik. Tadi kita udah bahas ya, sedikit singgung lah ya, bukan bahas. Sistem limbik itu pusat emosi. Nah, khususnya ada di mana? Ada di amigdala. Nah, ahli neurofisiologi mereka itu mempercayai bahwa ya amigdala ini merupakan pusat insting dasar atau disinilah pusat pikiran bawah sadar yang mengenali waktu berbahaya sekarang. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita waktunya masuk di pembahasan ya. Pembahasan yang kedua. Hari kan yang pertama, sekarang yang kedua, ya ampun. Nah, makan dan keingintahuan merupakan motivasi. Oke, tadi kita udah bahas di teori ya. Jadi makan dan keingintahuan itu masuknya di motivasi. Dan juga ini bisa mempengaruhi emosi.
bisa mempengaruhi emosi. Nah, motivasi akan terhenti jika mungkin kita mencapai tingkat kepuasan tertentu, rasa puas tertentu. Misalnya, kalau makan, udah nyampe kenyang, ya udah gitu ya. Itu kepuasan kita ya. Udah sampai kenyang, udah puas gitu ya. Terus kalau misalnya tentang kalau keingintahuan sampai kita menemukan ide baru, itu kita udah puas. Itu misal contoh ya. Nah, dalam hal ini itu akan menimbulkan rasa excited atau nyaman atau nikmat gitu ya. Seperti erat kaitannya tuh sama perilaku adiktif yang merupakan kondisi fisiologis yang diikuti oleh peningkatan aktivitas dopamin. Gitu. Hormon dopamin tahu ya. Pada bagian otak tertentu gitu. Jadi dopamin dihasilkan bukan hanya di modula itu ya, adrenal ya, tapi juga dihasilkan di otak juga. Jadi di sini dia diproduksi atau disekresi di bagian otak tertentu. Nah, di mana bagian otak tertentunya? Yaitu di sistem modulator difus pada formasi reticularis di bagian batang otak gitu ya, batang otak. Nah, dalam kasus kan ada rasa excited ya, ada rasa excited, ada rasa keingintahuan yang besar dan kuat, itu bisa mengalahkan rasa lapar gitu. Jadi rasa excited, rasa keingintahuan yang besar itu yang kuat itu bisa mengalahkan rasa lapar. Yang dalam hal ini rasa lapar ini belum masuk mode kelaparan. Dan hormon adrenalin dan noradrenalin ini masih bisa dikendalikan dengan besarnya hormon dopamin yang dihasilkan atau banyaknya gitu, atau seringnya dihasilkannya hormon dopamin tadi. Makanya bisa ditekan produksi dari hormon noradrenalin dan adrenalin tadi. Nah, dalam jaringan darah, dopamin sendiri itu menghambat pengelepasan norepinefrin atau noradrenalin dan berfungsi sebagai vasodilator. Vasodilator itu apa? Vasodilator itu dia melebarkan pembuluh darah pada konsentrasi normal. Jadi kalau misalnya udah ada noradrenalin nih datang, dia sudah menyempitkan pembuluh darah, terus ternyata kita punya dopamin yang jauh lebih besar atau lebih banyak, dopamin itu berfungsi untuk mengembalikan pembuluh darah ke bentuk semula atau pelebarannya ke bentuk semula gitu. Nah, sehingga pada mode ini aliran darah ke pikiran sadar atau otak bagian depan itu masih cukup baik gitu ya, masih bagus. Nah, di dalam kasus itu kan sensasi sedikit lapar itu memancing keinginan atau motivasi dengan tujuan, kan ada tujuannya pasti ya. Tujuannya adalah aku nanti akan makan deh, pokoknya harus selesai dulu tugasnya baru aku makan gitu. Itu motivasinya, aku nanti akan makan nih setelah ini semua selesai gitu. Minimal aku bisa tahu informasi-informasi penting gitu ya. Nah, hal ini juga memancing munculnya dari si hormon dopamin atau si dopamin. Tapi dalam keadaan kerja keras, kerja yang terus-menerus tanpa ada asupan makanan yang masuk atau nutrisi yang masuk, itu yang berfungsi untuk pembentukan energi ya, otomatis karena nggak ada yang masuk, otak semakin masuk pada masa krisis atau mode kelaparan. Nah, tingkat stres ini pasti naik karena tidak adanya asupan yang masuk untuk mempertahankan kehidupan dari tubuh kita gitu ya. Jadi tingkat stres bisa naik dan menekan balik si dopamin gitu. Dopamin ditekan balik gitu ya. Jadi sudah jelas kan, berarti si otak kita ini sudah masuk dalam mode kelaparan. Maka dari itu jika ada yang bilang mikir itu bisa buat cepet lapar, itu pernyataan yang benar ya. Jika keinginan makannya sudah terpenuhi dalam aktivitas berpikirnya, dopamin yang dihasilkan itu bisa 2 kali lipat. Makanya di kasus tadi dia setelah makan langsung kayak dapat ide baru gitu ya, kayak oh gitu ya. Nah itu karena dopaminnya bisa 2 kali lipat gitu, karena dia mencapai kepuasan dia makan gitu ya. Oke, jika ada yang berkata motivasi yang kuat itu bisa buat kamu bertahan, buat kita bertahan dalam kondisi tersulit sekalipun, itu benar. Karena apa? Si dopamin akan dihasilkan terus-menerus karena kita punya motivasi yang kuat tadi. Gitu ya. Tapi jika ada yang berkata ketakutan bisa membunuhmu, itu juga benar. Karena adrenalin dan noradrenalin akan terus dihasilkan. Dihasilkan terus-menerus sehingga tubuh kita selalu dalam kondisi kewaspadaan gitu ya. Kewaspadaan yang tingkatnya tinggi, stres gitu kan. Pasti kewaspadaan nyampe kepada titik stres itu dengan hasil adrenalin dan adrenalin ini bisa terus merusak sistem tubuh kita gitu. Oke, sip. Berikut ini adalah simpulannya.
Sekian dan terima kasih. Kurangnya cuma punya saya, lebihnya cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.